Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukurillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita, khususnya nikmat iman dan Islam, sehingga pada hari ini, hari yang berbahagia ini, kita bersyukur bisa berkumpul dengan para ustadz dan tokoh umat saat ini, yang insya Allah di tengah-tengah situasi politik nasional maupun global saat ini, kita ingin memberikan satu harapan, secercah solusi bagi bangsa ini di tengah pertarungan politik global Amerika, khususnya saat ini dengan Rusia yang sedang mengalami pertarungan perang dengan Ukraina, dan di situ tentunya terlibat secara global Amerika di balik NATO-nya gitu ya. Begitu juga bagaimana situasi politik ekonomi, bagaimana pertarungan antara raksasa ekonomi Cina dan tentunya juga yang kita sering sebut dengan pihak asing yang terus bertarung secara ekonomi, pengaruhnya di negeri ini dengan Amerika yang mewakili kapitalis. Dan tentunya di situasi politik nasional saat ini menuju tahun politik, tahun yang cukup memanas, 2024, tentunya negara global tadi yang memiliki pengaruh besar juga di berbagai negara juga tentu ikut cawe-cawe terhadap situasi politik nasional menuju peralihan kepemimpinan di negeri ini Tentunya Amerika dengan kapitalismenya dan Cina tadi dan Rusia dengan sosialisnya terus menerus tentunya ingin menancapkan kukunya, menancapkan hegemoninya di berbagai negeri termasuk di negeri ini. Oleh karena itu kami hadir saat ini untuk memberikan peluang ingin menangkap peluang yang ada di masyarakat. Tentunya apakah kita akan terus menerus seperti ini akan terus menerus kita diprank sama demokrasi yang selalu menawarkan pemimpin yang mungkin di negeri ini, di Nusantara ini sudah banyak berbagai latar belakang memimpin negeri ini, dari mulai proklamator yang basicnya teknokrat insinyur, dan juga ahli orasi juga gitu kemudian berikutnya diganti dengan yang ahli militer berikutnya lagi dari kalangan akademisi, doktor juga bahkan memimpin bahkan kiai juga memimpin. Dan terakhir saat ini kita dipimpin oleh orang yang katanya wong cilik merakyat, wong deso tapi ternyata kenyataannya sudahkah seluruh pemimpin di negeri ini membawa betul-betul kesejahteraan secara ekonomi kemudian masyarakatnya bahagia, kesehatannya kemudian terjangkau, pendidikannya terjangkau kah, atau seperti apa? Nah, tentu ini akan terus menjadi evaluasi bagi kita semua Dan insya Allah saat ini kami menawarkan diskusi menawarkan wacana solusi buat negeri ini Dan kita saat ini mengambil tema yang cukup menarik untuk kemudian kita tawarkan yakni khilafah, masa depan Indonesia dan dunia Dan di wacana atau diskursus khilafah ini terus menerus hadir di tengah-tengah kita. Dari mulai dulu mungkin tahun-tahun 80-an dianggap khilafah ini sebagai sebuah mimpi, sebagai sebuah utopia mimpi katanya gitu Tapi seiring berjalannya waktu saat ini khilafah mungkin sudah tidak dianggap mimpi lagi, karena mungkin bagi sebagian pihak ini disebut sebagai sebuah tanda petik ancaman gitu Berarti kalau sudah dianggap mengancam berarti ada
akan ada gitu ya, akan eksis di tengah-tengah masyarakat gitu kan, seperti itu. Baik, untuk mendiskusikan hal ini agar lebih menarik ya, situasi tadi perkembangan opini terkait dengan tawaran ini, maka kita menghadirkan beberapa tokoh kita, pembicara kita di tengah-tengah kita saat ini. Akan saya perkenalkan dulu. Yang pertama nanti akan bicara adalah Ustadz Ahmad Qazinuddin, sarjana hukum yang dikenal juga sebagai sastrawan politik, pejuang khilafah. Yang kedua, insya Allah kita akan hadirkan Ustadz Yusuf Pulungan, STMSC. Beliau juga memiliki channel Khobar Sirkah yang fokus di apa ya, di konteks ekonomi ya, ekonomi syariah insya Allah. Dan yang ketiga, insya Allah ini dari karangan akademisi ya, yang luar biasa ini, alumni, nyebutnya juga susah ini ya, karena dari Paris ya, kita singkat saja NVC Paris ya. Beliau meraih gelar PhD-nya, doktornya di sana dan S2-nya ya, Dr. Insinyur Waluyo CSDA ya, insya Allah akan hadir juga di tengah kita. Kemudian yang keempat ada Ustadz Muhammad Nuzul, yang beliau juga sebagai apa ya, perintis Saudagar Club ya. Berikutnya ada Kiai kita insya Allah yang akan menyampaikan juga materinya, Kiai Mikdad alias KLC. Dan yang terakhir nanti akan ditutup dengan pernyataan dan penyampaian dari Ustadz Zaki Abu Zundi. Oke. Baik, untuk pertama menghemat waktu kita serahkan kepada Ustadz Ahmad Qazinuddin. Tafadhol Mas Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran kama amar ahmaduhu wa azkuruhu wa astaghfiruhu. La ilaha illallah wa la syarikalah, syahadu anna Muhammadan abduhu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, takunu nubuwatu fi masyaallah an takun mayarfa'uha idza sa'a yarfa'a wa takunu khilafatan ala min hajin nubuwah. Wa yakunu masyaallah ayakun summa yarfa'uha idza sya'a ayarfa'a wa takunu mulkan a'dhan. Wa takunu masyaallah an takun summa yarfa'uha idza sya'a yarfa'aha summa takunu mulkan jabriyatan. Wa takunu masyaallah an takun summa yarfa'uha idza sya'a ayarfa'aha summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah summa sakata. Hadir sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga para narasumber yang hadir pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beriring salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita mencoba menawarkan satu solusi yang tawaran ini bukan hanya bagi segenap rakyat Indonesia, bukan hanya bagi umat yang ada di Indonesia, tapi bahkan tawaran yang ingin kami sampaikan pada kesempatan hari ini adalah tawaran bagi dunia. Tawaran tentang apa? Tawaran tentang perbaikan kehidupan bagi umat, baik yang ada di negeri ini maupun di seluruh dunia. Dengan apa? Dengan cara mentaati Allah Subhanahu wa taala, dengan menerapkan hukum-hukumnya, sehingga turunlah barokah dari langit dan bumi, sehingga turunlah kebajikan-kebajikan, sehingga diangkatlah segala kerusakan-kerusakan. Hari ini kita tahu kerusakan yang menimpa negeri ini juga menimpa negeri-negeri kaum muslimin lainnya, entah itu penindasan, penjajahan, kemiskinan, dekadensi moral, sekularisme, liberalisme, dan berbagai isme-isme yang merusak akidah Islam. Sampai hari ini orang murtad pun tidak merasa murtad, karena tidak ada ukubat bagi orang yang secara qaul maupun fi'il, secara perkataan maupun perbuatan itu telah keluar dari akidah Islam. Bahkan Barat kemudian melabeli orang yang murtad dari Islam itu sebagai hak konstitusi, hak asasi,
kebebasan beragama. Nah, kalau hari ini kita merasakan dunia politik baik secara global dari sebagaimana dijelaskan, ada pertarungan politik yang hebat antara Amerika dengan Rusia dalam konflik perang Rusia dan Ukraina. Saya ingin menyoroti politik nasional yang hari ini juga sedang memanas jelang Pilpres 2024. Jadi dari semua capres-capres yang ada sampai hari ini pun nampaknya mereka belum ada kesatuan, kesepahaman pandangan untuk memandang Indonesia itu akan dibuat seperti apa. Bahkan sebelum mereka menemukan peta masa depan Indonesia itu akan dibuat seperti apa, di antara mereka sendiri pun belum punya konsesi tentang siapa pemimpin yang mereka sepakati untuk memimpin Indonesia di masa depan. Barusan saya baca Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menyampaikan kritikannya kepada Saudara Anies Rashid Baswedan karena dianggap cawe-cawe terlalu jauh pada kriteria cawapres yang akan mendampingi Saudara Anies Baswedan. Menurut Ahmad Ali, kriteria cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan bukanlah wewenang Anies, melainkan wewenang partai pengusung. Dalam ini partai pengusung yang terhimpun dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan, yakni Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Demokrat. Walaupun sebelumnya Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menjelaskan dengan narasi bahwa siapa yang akan menjadi cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan sepenuhnya diserahkan kepada Anies Baswedan. Tapi begitu Anies membuat kriteria, yang mereka persoalan adalah satu kriteria tambahan, yakni kriteria angka 0, di mana cawapres yang akan mendampingi Anies, selain, ya sebelumnya kan ada 4 kriteria, selain dia harus tak membantu pemenangan Anies, artinya elektabilitasnya bagus, kedua, bisa merekatkan koalisi yang mengusung Anies, yakni koalisi PKS, Nasdem, dan Demokrat, bisa membantu Anies di pemerintahan, bisa punya visi misi yang sama dengan Anies sebagai capres, dan ada yang kelima itu chemistry, kedekatan dengan Anies. Anies menambahkan ada satu kriteria tambahan, yakni harus punya kriteria 0, yakni bersih dari dosa masa lalu atau tidak punya kasus atau bersih dari kasus-kasus yang bisa membuat tidak berani. Nah, ini yang kemudian ditangkap oleh Partai Demokrat bahwa Agus Harimurti Yudhoyono memenuhi kriteria 0 sebagaimana yang disebutkan oleh Anies Baswedan. Dan ini yang kemudian membuat Partai Nasdem berang, seolah-olah Anies membuat kriteria sendiri sehingga dicocok-cocokkan dengan cawapres tertentu, dalam hal ini Agus Harimurti Yudhoyono. Artinya apa? Belum berpikir tentang masa depan Indonesia seperti apa, tentang cawapres pun sebenarnya hari ini masih banyak perdebatan di antara partai-partai koalisi yang ada, termasuk Ganjar Pranowo. Sampai hari ini kita juga tidak bisa menyimpulkan siapa sosok yang akan mewakili Ganjar Pranowo. Dan bahkan banyak juga isu yang menyatakan bahwa Ganjar sendiri pun lanjut didaftarkan ke KPU sebagai calon presiden. Kenapa? Karena memang persoalan calon presiden ini sebelum didaftarkan mulai 19 September 2023 sampai 25 November 2023, maka peta politik dan peta capres-cawapres akan sangat dinamis. Masih mungkin akan diganti oleh partai politik yang mengusung. Bisa saja di last minute, di menjelang pendaftaran calon presiden di 25 November 2023, Ganjar ini batal. Bisa saja yang dicalonkan yang lain. Karena memang beban elektabilitas Ganjar ini berat sekali. Terutama di kalangan pemilih umat Islam. Kenapa? Ganjar ini sudah kadung mewarisi legasi pemimpin bokep. Ini susah untuk dihilangkan. Karena Ganjar justru bangga terhadap
aktivitasnya yang hobi nonton video porno. Padahal bagi pemilih Islam, kalau ditanya apa salahnya nonton video porno, nah bagi kalangan pemilih Islam tentu saja itu sebuah ayat yang tidak perlu ditanya apa salahnya, yang semestinya adalah ditunggu taubatnya. Namun sampai hari ini belum ada pernyataan taubat dari saudara Ganjar Pranowo, dan ini tentu saja akan mempengaruhi elektabilitas saudara Ganjar Pranowo pada pemilih Islam. Padahal ceruk pasar Islam, pemilih Islam itu adalah mayoritas. Itulah sebabnya setiap capres selalu mempertimbangkan mencari cawapres dari kalangan Islam, misalnya dari NU kah, dari Muhammadiyah kah, dari Ormas atau Partai Islam kah, misalkan P3 dan yang lainnya. Kemudian untuk saudara Prabowo Subianto, kita juga sulit melabuhkan harapan kepada pemimpin yang dulu pernah bersuara lantang akan timbul dan tenggelam bersama rakyat, akan menggelorakan narasi anti asing dan anti asing, tapi begitu kalah pada Pilpres 2019, alih-alih melakukan narasi perlawanan terhadap asing dan asing, Prabowo menjadi bagian dari politik asing-asing yang hari ini dikendalikan oleh rejim Jokowi. Takbir. Jadi kalau kita melihat peta politik itu, saya bisa simpulkan masa depan Indonesia tidak akan jauh berbeda saat rakyat negeri ini berharap ada perubahan di tahun 2019. Apa masa depan Indonesia dengan konstelasi politik yang demikian? Masa depan Indonesia kelak akan madesu. Masa depan suram. Karena itu kami yang bagian dari rakyat negeri ini, yang tinggal di negeri ini, lahir dan dibesarkan di negeri ini, menawarkan solusi baru bagi negeri ini yang berasal dari akidah Islam, yang berangkat dari keyakinan bahwa negeri ini akan menjadi lebih baik kalau diatur dengan syariat Allah. Negeri ini akan menjadi lebih baik kalau taat kepada Allah, yakni dengan khilafah. Dan mulai banyak yang bertanya-tanya, kalau khilafah tegak di negeri ini, siapa calon khalifahnya? Kalau khilafah tegak di negeri ini, bagaimana cara mendirikannya? Karena itu dalam forum yang mulia ini saya ingin menyampaikan dua hal. Siapa calon yang akan menjadi calon khalifah kalau khilafah tegak di negeri ini? Yang kedua, bagaimana cara menegakkannya? Untuk yang pertama, siapapun itu bisa mencalonkan diri sebagai calon khalifah, sebagai khalifah, asal dia memenuhi syarat. Dan apa syarat untuk bisa dicalonkan menjadi khalifah? Pertama, dia harus Muslim, harus Islam. Maka saudara Luhut Binsar Panjaitan, dia tidak akan bisa mencalonkan sebagai khalifah. Dia bisa saja menjadi calon presiden, tapi dia tidak akan bisa menjadi calon khalifah. Karena syarat untuk menjadi khalifah yang pertama harus Muslim. Yang kedua harus merdeka. Yang ketiga harus laki-laki. Yang keempat harus berakal. Yang kelima harus balik. Yang keenam harus adil. Dan yang ketujuh yang paling penting harus punya kemampuan kafaah untuk mengelola pemerintahan dengan sistem khilafah. Maka orang yang kafah dengan sistem pemerintah khilafah itu dia harus mengerti syariat, mengerti politik, mengerti ekonomi, mengerti hukum, mengerti bagaimana politik luar negeri, mengerti bagaimana politik dalam negeri, mengerti bagaimana mekanisme dakwah agar diterima, mengerti bagaimana mempersiapkan jihad fisabilillah untuk menghilangkan hambatan fisik agar apa? Syiar Islam bisa sampai kepada penjuru. Kalau ditanya siapa sosoknya? Ya siapapun bisa asal mau mencalonkan. Kalau ada Habib Rizik siap mencalonkan sebagai khalifah, maka dia memenuhi syarat. Kalau ada Ustadz Adi Hidayat mencalonkan sebagai seorang khalifah, dia memenuhi syarat. Kalau Ustadz Mikdad Ali Askar mencalonkan sebagai khalifah, dia memenuhi syarat. Tapi saya tidak tahu apakah Ustadz Mikdad siap, apakah Habib Rizik siap, apakah Ustadz Adi Hidayat siap. Tapi saya tegaskan, saya Ahmad Qasiduddin siap jika dicalonkan oleh umat ini untuk menjadi seorang khalifah. Takbir. Tapi kalau saya ditanya, kira-kira siapa yang lebih layak?
Tegas katakan ada yang lebih layak daripada saya, yang lebih paham Pak dengan syariat, lebih menguasai politik konstelasi global. Beliau ini sudah punya pengalaman memimpin organisasi politik yang kelasnya global. Dialah Syekh atau Abu Rustam, Amir Hizbut Tahrir dunia, maksud saya begitu. Dialah Syekh atau Abu Rustam, Amir Hizbut Tahrir. Maka kami terus terang akan menawarkan beliau sebagai calon khalifah yang akan memimpin kekhilafan yang pertama. Karena kami meyakini di bawah kepemimpinan Syekh atau Abu Rustam, khilafah akan menjadi mercusuar dunia. Tapi kalau umat negeri ini ternyata lebih ridho khalifahnya dari orang Indonesia yang bernama Ahmad Khozinuddin misalnya, insya Allah saya pun siap. Tapi persoalan yang kedua bukan siapa yang mau mencalonkan, siapa yang siap dicalonkan, tapi siapa yang dipilih oleh umat ini. Karena itu hari ini ketimbang kita sibuk mencari pemimpin yang tidak menerapkan syariat Islam, sibuk dalam politik yang hasilnya hanya menghasilkan sekularisme, langkah lebih bijak kalau hari ini kita menyibukkan diri kita untuk bagaimana kita bisa segera membaiat seorang khalifah sehingga tegak khilafah, sehingga Islam menjadi mercusuar dunia, sehingga kita bisa mengakhiri penjajahan kapitalisme, mengakhiri penjajahan Amerika, mengakhiri penjajahan Cina. Takbir. Allahu Akbar. Yang kedua, gimana caranya? Caranya sederhana. Kita ini orang bodoh. Kalau orang bodoh jangan ngarang-ngarang cara sendiri. Nyontek saja. Siapa yang kita contek? Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa demikian? Karena Rasul itu adalah suri tauladan yang baik. Dan dakwah politik Rasulullah itu sudah terbukti bisa menghasilkan kekuasaan di Madinah. Rasulullah berdakwah di Mekah dan akhirnya mendapatkan kekuasaan di Madinah. Apa yang dilakukan Rasulullah saat di Mekah sampai mendapatkan kekuasaan di Madinah? Yang pertama, Rasulullah melakukan taskib, pembinaan, pengkaderan, tafaul ma'al ummah, berinteraksi dengan masyarakat, dan tolabun nusroh. Tolabun nusroh itu bukan kudeta, bukan people power, bukan pemilu. Tolabun nusroh itu menggalang dukungan dari segenap komponen umat, baik tokoh, ulama, termasuk para jenderal. Karena itu saya seru kepada Anda yang menjadi jenderal-jenderal dari putra-putra terbaik umat Islam. Anda memiliki kekuatan, di tangan Anda perubahan umat ini akan bisa terjadi. Anda diberi amanah oleh Allah, dan dengan amanah itu Anda bisa membuat perubahan bukan hanya di Indonesia tapi juga dunia. Karena itu ambillah kemuliaan itu sebagaimana Sa'ad bin Mu'adz mengambil kemuliaan. Berikan kekuasaan pada khilafah, tegakkan khilafah, maka Anda akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Jadi sederhana begitu saja caranya. Kalau sudah kemudian ada baiat kepada seorang khalifah, khalifahnya dipilih umat biridho wal ikhtiar, didukung oleh ahlun nusroh, jenderal-jenderal, didukung oleh umat, didukung oleh ulama, didukung oleh tokoh-tokoh, selesai jadi khilafah. Oligarki, nggak ada urusan. Mereka akhirnya jadi pesakitan. Cacing-cacing, nggak ada urusan. Tinggal kita sunduk untuk pakan, mancing saja kita. Iya kan? Jadi jangan mengkerdilkan posisi umat Islam. Kita punya kekuatan, punya posisi, punya potensi untuk bisa menjadi negara adidaya yang bukan hanya memimpin negeri ini, bahkan memimpin dunia. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian paparan dari Ustadz Ahmad Khozinuddin sebagai sastrawan politik dan pejuang khilafah. Begitu menggebu-gebu. Insya Allah di materi berikutnya kita akan simak ya paparan dari Ustadz Yusuf Pulungan TMSC yang dia akan lebih fokus menyoroti ya bagaimana dampak konstelasi tadi ya, konstelasi antara global Amerika dengan NATO-nya dan terjadi perang Rusia dan Ukraina, dan dampaknya tentu terjadi krisis pangan dan energi ya, dan ini tentunya bisa berdampak pada sisi ekonomi negeri ini juga ya, dan bagaimana kita sesungguhnya melihat ini sebagai peluang dakwah ya di tengah tadi krisis pangan, krisis ekonomi di negeri ini ya.
bagaimana peluang dalam hal ini ya khilafah ya sebagai tawaran solusi, sebagai perspektif bagi umat ini. Baik, untuk menghemat waktu kami persilakan kepada Ustaz Yusuf Pulungan untuk menyampaikan paparannya. Takbir. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Konstelasi perang Rusia dengan Ukraina sesungguhnya adalah penampakan, ya, sekali lagi saya ulang, penampakan pertarungan ideologi. Satu sisi Amerika sebagai kampiun demokrasi kapitalis melawan Rusia yang mewakili blok sosialis gitu. Nah, dua ideologi inilah yang sesungguhnya sedang bertarung memperebutkan pengaruh ya di belahan dunia hari ini gitu. Nah, pertanyaan kritisnya bagi kaum muslimin, apa dampak dari perang ini terhadap dunia Islam? Ya. Nah, inilah yang akan saya coba kupas lebih dalam dan dampaknya terhadap umat Islam dan lebih khusus lagi terhadap posisi kita di Indonesia seperti apa gitu. Nah, kalau kita melihat ada 3 kategori negara, ya. Kalau kita bisa buat peringkat, ya, 3 kategori negara dalam dunia ini. Yang pertama adalah negara adidaya. Nah, ini diwakili oleh Amerika Serikat saat ini. Nah, sebelumnya ada Uni Soviet, ya, sebelum runtuh gitu. Kategori kedua berikutnya adalah negara yang independen. Artinya negara yang tidak punya pengaruh yang kuat seperti adidaya, tapi punya bargaining position ya bagi negara-negara lain. Nah, contohnya ada apa? Rusia. Berikutnya lagi Inggris, Prancis, dan pendatang baru Cina. Ini adalah negara-negara yang masuk kategori negara independen. Nah, kategori ketiga adalah negara pengekor, negara follower. Dan ini didominasi oleh negara-negara bekas jajahan kolonial barat. Pertanyaannya bagi kita, Indonesia di posisi mana? Apakah negara adidaya? Jelas tidak. Negara independen? Jelas tidak. Negara follower? Apakah negara follower? Kok diam? Kok lemes jawabannya? Ya, jadi jelas ya. 3 kategori tadi, ya, saya pribadi mengatakan Indonesia termasuk negara kategori nomor 3, negara follower. Nah, sebagai negara follower pasti akan berdampak terhadap perang Rusia dengan Ukraina. Ya, karena sesungguhnya pertarungan yang sesungguhnya adalah pertarungan antara kapitalis Amerika dengan sosialis Rusia gitu. Nah, sebagai negara pengekor pasti akan berdampak. Nah, artinya saudara sekalian, di awal perang Rusia sangat yakin dalam waktu sekejap, dalam waktu singkat, dalam tempo beberapa bulan saja bisa menghabisi Ukraina. Tapi faktanya tidak. Ini sudah masuk tahun kedua perang Rusia dengan Ukraina. Artinya apa saudara sekalian? Kalau tidak di backup oleh NATO, Ukraina udah selesai, sudah diinvasi total oleh Rusia gitu. Tapi faktanya ya sampai hari ini ya kesudahan perang dua negara ini belum ada tanda-tanda akan berhenti gitu. Ya, Rusia masih terus meningkatkan tekanannya terhadap Ukraina dan Ukraina masih terus mendapat support dari NATO. Nah, kenapa bisa seperti itu saudara sekalian? Ya, ternyata Amerika bermain di belakang perang ini gitu. Artinya Ukraina menghabiskan 5,9 miliar dolar Amerika untuk militernya.
atau sekitar 8,8% dari APBN anggaran mereka gitu. Dan ternyata Amerika secara diam-diam menyuplai senjata kepada Ukraina, ya, karena merupakan apa? Bentuk dari kesepakatan, ya, paket pertahanan senilai 200 juta dolar Amerika Serikat yang disetujui oleh Presiden Joe Biden pada bulan Desember 2021. Nah, artinya apa saudara sekalian? Jelas sesungguhnya gitu, Ukraina hanya proksi dalam status perang ini gitu, hanya proksi, ya. Jadi bisa kita lihat, ya, perang ini menunjukkan sesuatu yang sangat kasat mata gitu, ya. Amerika tidak terang-terangan maju ke depan dengan mengirimkan tentaranya, tapi dia mengirimkan alutsistanya gitu. Nah, artinya maksud kalian, inilah yang sesungguhnya menjadi barometer gitu, ya. Rusia dengan pasukannya yang besar ternyata sampai hari ini belum mampu menyelesaikan perang tersebut gitu. Nah, artinya apa? Dampak apa yang terjadi dari perang ini terhadap dunia dan Indonesia gitu. Kalau dunia, ya, ada dua krisis yang akan menanti kalau perang ini tidak akan selesai-selesai gitu. Oke, yang pertama, krisis pangan, ya. Artinya kenapa bisa pangan? Saya mengutip dari pernyataan dari FAO, ya, ini Badan Dunia untuk Urusan Pangan. FAO mengatakan food price index pangan global itu naik 140,9, ya, lebih tinggi pada saat krisis pangan tahun 2012 yang hanya 132,4, dan krisis pangan tahun 2008 131,2. Artinya apa saudara sekalian? Dalam tempo hanya beberapa tahun saja, ya, dari 2012 sampai sekarang 2023, indeks harga pangan itu terus melonjak. Nah, artinya apa saudara sekalian? Dari pernyataan FAO ini ada 66 negara yang akan berdampak krisis pangan secara global. Dan ada 23 negara membatasi ekspor pangannya untuk mencukupi dalam negerinya gitu. Nah, kalau ditambah lagi dengan suasana perang di Eropa Timur, ini menunjukkan apa saudara sekalian? Ya, krisis pangan itu akan semakin menjalar. Bukan hanya akan menimpa negara-negara yang tadi, yang 66 negara tadi, atau negara 23 negara tadi yang membatasi ekspor pangannya, tapi akan cakup semua benua, bukan hanya Eropa, bukan hanya Afrika, Asia, Amerika, dan Australia. Semua belahan dunia akan mengalami krisis pangan. Kenapa? Masing-masing negara akan menahan sumber pangannya, termasuklah Indonesia. Ya. Nah, dampaknya terhadap Indonesia apa gitu? Ya, kita sama tahu gitu. Ya. Indonesia ini adalah pengimpor nomor 3 terbesar gandum di dunia. Nomor 3 ya. Ya, pengimpor, ya, gandum terbesar nomor 3 di dunia gitu. Nah, kenapa terbesar nomor 3? Karena konsumsi gandum yang dikonversi menjadi tepung terigu di Indonesia itu sudah cukup tinggi angkanya gitu. Kita akan mencoba, ya, data dari BPS menyebutkan bahwa, ya, 10,2 juta ton total gandum Indonesia pada tahun 2020, dan ternyata 20%-nya berasal dari Ukraina. Ya, jelas ya benang merahnya ya. Jadi kalau perang berkelanjutan terus Rusia dengan Ukraina, cepat atau lambat yang 20% pasokan gandum Indonesia yang dikonversi menjadi tepung terigu itu akan terganggu. Artinya apa? Industri pangan Indonesia yang berbasis tepung terigu yang dari gandum akan mengalami dampaknya. Contohnya apa? Yang suka makan roti tiap pagi misalnya. Nah, itu satu. Yang kedua, yang suka sarapan mie tiap pagi. Ya, cepat atau lambat harganya akan naik. Dan sudah terasa gitu. Ya. Artinya apa? 20% itu kalau dikonversi 2 juta ton. Ya, 2 juta ton lebih gitu. Nah, artinya maksud sekalian, kalau
krisis ini berlanjut, akan berdampak ke Indonesia sangat serius. Kenapa? Indonesia tidak ada yang menanam gandum. Tapi kenapa 2 juta ton dari Ukraina setiap tahun diimpor? Ya. Jadi benang merahnya kelihatan ya, efek dari perang Rusia dengan Ukraina. Nah, krisis berikutnya yang akan menanti adalah krisis energi. Ya. Kenapa krisis energi? Ternyata 41% pasokan gas alam Eropa itu berasal dari Rusia. 41%. Dan minyak mentahnya 25% berasal juga dari Rusia. Artinya apa saudara kalian? Ketergantungan energi Eropa terhadap Rusia itu sangat tinggi. Kalau suasana perang belum juga selesai, itu akan membuat Eropa mengalami krisis energi yang sangat dahsyat. Apalagi menjelang musim dingin saat ini gitu. Ya. Nah, apa dampaknya terhadap Indonesia? Indonesia bukan lagi negara yang sebagai penghasil minyak. Ya. Kita sudah keluar dari negara-negara OPEC. Kita sekarang adalah negara yang net importir gitu. Walaupun kita punya produksi minyak juga gitu. Tapi tidak mencukupi gitu. Nah, artinya apa? Kalau pasokan minyak mentah dari Rusia yang menjadi produsen, salah satu terbesar produsen minyak dunia, akan terganggu dari segi keamanan gitu. Ya. Dan akan mengganggu apa? Jalur logistik pasokan minyak ke Indonesia gitu. Ya. Kita sudah mengalami berapa kali kenaikan minyak, ya kan? BBM. Tidak pernah turun gitu. Ya. Nah, perang ini akan berlanjut sampai kapan? Wallahu a'lam gitu. Ya. Nah, itu adalah krisis energi gitu. Nah, dampaknya terhadap Indonesia yang paling serius apa? APBN kita. Ya. Dalam APBN disebutkan apa? Subsidi energi itu cukup besar. Dan asumsi harga minyak per barel itu di kisaran $60. Sementara sekarang harga minyak sudah cukup tinggi, mencapai $100. Artinya apa? Ada selisih sekitar $40 yang harus ditanggung oleh APBN. Pertanyaannya, dari mana dananya untuk menutupi itu? Ya, mau tidak mau apa? Harga minyak akan naik. Nah, saudara sekalian, dari 2 krisis ini, ya, akan menunjukkan apa saudara sekalian? Inilah kalau sumber daya alam dikelola dengan cara-cara kapitalis. Sangat rentan dengan krisis, ya. Sangat rentan dengan situasi keamanan yang tidak kondusif gitu. Nah, pertanyaan kritisnya gitu. Adakah solusi dari dunia global yang sekarang ini tidak baik-baik saja? Jelas ada gitu. Ya. Saya mengutip ayat yang mengatakan kuntum khaira ummah ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Umat Islam adalah umat terbaik. Nah, kalau umat yang terbaik, apakah di forum ini punya hak untuk mengajukan proposal yang terbaik? Kita ini umat terbaik. Berarti omongan hari ini adalah omongan yang terbaik untuk memberikan solusi terhadap permasalahan dunia gitu. Tadi di awal sudah disebutkan, ya. Forum ini menawarkan proposal khilafah sebagai solusi permasalahan Indonesia dan dunia gitu. Kenapa? Ekivalen dengan pernyataan Allah dalam Al-Quran tadi, benar kan? Kuntum khaira ummah gitu. Ya. Bagaimana mungkin umat Islam memimpin dunia ini kalau tidak ada Pak genetik karakter umat terbaik? Maka hari ini kita berbicara tentang umat terbaik. Di forum ini kita mengatakan kita mengajukan proposal resmi bahwa khilafah sebagai pemikiran terbaik umat Islam sangat-sangat wajar untuk menjadi solusi dari permasalahan Indonesia dan dunia ini. Takbir. Baik, sebagai penutup, saya sedikit membacakan pantun, ya, sebagai refleksi bersama. Terang bulan bintangnya berjajar, kapal berlabuh ke laut luas. Umat Islam wajib berjihad, lepaskan belenggu penjajahan Barat. Allahu Akbar.
terang bulan di malam sepi, cahayanya memancar ke semua arah. Dunia rusak, ulah kapitalis, khilafah Rasyidiyah sani umat menanti. Allahu Akbar. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi paparan yang cukup bersemangat dari Ustadz Yusuf Pulungan. Ya, bagaimana beliau mengkuliti dampak dari persaingan global ya antara kapitalis yang dalam ini dipimpin dan selalu dipimpin ya oleh negara Amerika Serikat dan juga Rusia yang dalam hal ini sedang dalam krisis perang dengan Ukraina, yang Ukraina tadi di backup cukup jelas dan nyata ya dalam alutsistanya ya, dibantu oleh Amerika. Baik, berikutnya kita akan simak paparan dari tokoh kita, pembicara ketiga, yakni Ustadz Dr. Insinyur Waluyo, CSDA, ya, yang beliau akan menyampaikan terkait dengan potensi sumber daya alam kita, ya. Karena kita sering mendengar negeri ini adalah negeri gemah rifah loh jinawi kan gitu ya. Dan kita tentunya berharap sumber daya alam ini tentunya bisa menopang ya kebutuhan umat Islam, menopang tawaran tadi ya, solusi khilafah yang kemudian mampukah nanti khilafah kemudian mengelola sumber daya alam yang begitu melimpah ini, yang saat ini tentunya kalau kita lihat peta mungkin dari Aceh sampai Papua, seluruh sumber energi ya, energi minyak bumi, energi gas itu bendera yang menguasainya adalah bendera-bendera asing dan asing gitu ya. Dari mulai kita kenal di Papua, Freeport dikuasai Amerika, kemudian ada di Natuna gas, ada minyak bumi yang kita saat ini aja di sekeliling kita ya, pom bensin kita sudah lihat di hilir mereka sudah mulai menjual ya, SPBU asing ya, seperti itu ya. Tentu ini menjadi tanda-tanda ya, seluruh sumber daya ini sudah mulai nyata-nyata dari hulu sampai hilir dikuasai oleh asing dan asing. Baik, untuk menghemat waktu kami persilakan kepada Ustadz Dr. Insinyur Waluyo untuk menyampaikan paparannya. Takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu di sini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan apapun. Alhamdulillah saya bisa beristirahat di sini. Jadi sudah dikasihkan tugas untuk menyampaikan potensi sumber daya alam Indonesia. Terus bagaimana nanti apabila ada khilafah, ya? Dan yang jelas saya akan menyampaikan beberapa poin. Yang pertama, bagaimana kondisi ya pengelolaan sumber daya alam di rezim yang Jokowi ini ya. Terus yang kedua adalah bagaimana pengelolaan ya keuangan negara ya, yang sekarang ini dengan APBN syariah. Terus yang poin yang ketiga adalah kira-kira bagaimana kita bisa membangun kemandirian industri. Ya. Yang pertama adalah kita bisa lihat bagaimana cacut marutnya ya. Sudah kemarin kita lihat bagaimana utangnya ya sudah sampai 20.000 triliun. Triliun tuh nolnya 12 ya kalau nggak salah ya. Itu kalau di uang recehan tuh banyak banget ya. Terus yang berikutnya adalah korupsi ya. Ya, itu ada BTS, ada minyak goreng dan sebagainya ya. Jadi bancakan ya uang APBN ini ya. Terus kemudian kita lihat bagaimana pengangguran. Ya kan? Seolah-olah tidak ada solusinya ya. Terus kemudian ada pertumbuhan ekonomi juga sekarang gitu ya. Nah, di bawah 3% ya. Itu bagaimana kita melihat pemerintah pada saat ini atau rezim yang saat ini mengelola
keuangan negaranya atau APBN-nya. Ya, kalau nanti akan kita bandingkan dengan ABPNK, nah, APBN negara khilafah, mesti gitu ya. Nah, kira-kira kalau seandainya ya ada khilafah berdiri di sini, kira-kira bisa bayar utang nggak? Terus bagaimana cara membangunnya? Ya kan? Yang selalu menjadi pertanyaan adalah sumber dananya dari mana? Sekarang aja udah ngutang tadi ya, 20.000 triliun. Nanti kalau ada khalifah kumaha caranya? Iya kan? Nah, makanya kita bedah dulu ya. Kalau APBN itu ada dua komponen, penerimaan dan pengeluaran. Ya, namanya belanja dan pendapatan. Nah, nanti kita bedah satu-satu. Kalau pendapatan itu, kalau yang sekarang itu hampir 95% lah dari pajak. Ya. Jadi penghasilan negara itu kebanyakan dari pajak. Nah, terus bagaimana pengelolaan sumber daya alam? Kecil. Kecil maksudnya. Hasilnya itu. Terus kemana dong? Katanya tadi disebut kita kaya raya. Ya. Kemana itu sumber daya alam itu? Kok di APBN cuman kecil? Ya. 500-an ya. Jadi sangat kecil jumlahnya. Terus kemana? Yang gampang ngutang aja gitu kan? Ya. Nah, itu caranya. Karena nggak bisa mengelola, misalnya ngutang. Nah, bedanya dengan masyarakat biasa kumaha gitu, kata ngurus negara itu cuman ngutang. Ya. Nah, oleh karena itu layakkah khilafah itu berdiri di Indonesia dengan utang yang seperti itu? Layak. Nah, nanti kita bedah sekarang. Sekarang tadi kita lihat pendapatan itu dari pajak hampir 90%. Terus kalau pendapatan dari SDA, sumber daya alam, sedikit tadi. Mungkin hanya bayar PBB mungkin ya. Terus bayar pajak naon lah gitu ya. Yang kecil-kecil lah gitu ya. Sehingga jumlahnya kecil. Sehingga nggak bisa untuk membangun. Nah, terus kalau belanjanya kumaha? Tadi kira-kira kalau APBN pendapatannya itu 2,4 ya. 24 ribu ya. Triliun ya. Terus belanjanya hampir sama. Nah, ini seperti itu. Jadi kecil sekali. Nah, kalau ya nanti kita bandingkan. Sekarang kalau dengan APBNK ya. Kalau biasanya APBNP ya, perubahan, tapi enggak khilafah nih ya. Anggaran perubahan, anggaran belanja negara khilafah. Gimana caranya? Nah, yang tadi itu yang sumber daya alam cuman kecil sekali ya. Itu sekarang kenapa? Tadi sudah disebutkan itu dikuasain asing dan asing. Sanggi yang harusnya dia menjadi pendapatan negara dibawa sama perusahaan asing dan asing. Sehingga gak punya duit negara itu, ya. Nah, sekarang kita lihat potensinya, ya. Potensi dari sumber daya alam, apakah batu bara, apakah minyak, apakah gas, ya, dan sebagainya. Yang sekarang itu dikuasai oleh asing, itu harus sekolah sama negara. Setelah dijumlah-jumlah, setelah dihitung potensinya, ya, itu kira-kira sampai 70.000 triliun. 7.000 ya, 7.000 triliun. Ya. Itu yang bisa digunakan. Jadi bisa ngelola negara ini. Terus pakai utang? Enggak usah. Karena Pak sumber daya ada gitu. Di perut bumi kita gitu. Ya, tadi sampaikan dari Aceh sampai Papua. Ya. Nah, belanja. Tadi kan belanja yang negara sekarang ini ya kan 2.400 triliun. Jadi masih banyak batinya. Jadi dengan pengelolaan APBN khilafah atau syariah itu ada surplus yang banyak banget. Sehingga apa? Tadi yang subsidi katanya dicabut, ya itu
akan bisa diberikan, infrastruktur bisa dibangun, tapi nggak pakai ngutang, ya, karena sumber dayanya alam. Nah, terus sekarang kalau dikuasain asing tuh kumaha, ya sudah gampang, ya nanti ada khilafah, ya tinggal dihitung-hitung aja gitu kan, oh dinasionalisasi saja, toh mereka batiknya sudah banyak gitu kan, mudah sebenarnya, ya. Jadi kalau seandainya khilafah itu berdiri di Indonesia, bisa nggak membangun, misalnya gitu? Bisa, karena tadi ada surplus dari anggarannya atau sumber daya pendapatan dari negara, ya. Jadi terus kemudian kalau alokasinya, ya tadi dari kan biasanya susahnya tuh gimana mendapatkan pendapatan kan, ya sudah ada dari sumber daya alam tadi. Ya kalau sekarang masih dikuasai asing ya harus dinasionalisasi, harus dikelola sama negara, ya atau BUMN, ya. Nah terus belanjanya gimana? Oh duanya surplus, ya kan? Karena surplus maka bisa untuk membiayain uang-uang atau memberikan subsidi. Tadi sebutkan minyak, ya, apalah, listrik, sekolah, ya, pendidikan, terus kemudian kesehatan, ya, itu akan bisa dibiayain oleh negara yang bersumber dari sumber daya alam tadi, ya. Nah terus kemudian kalau kita sudah punya poin yang ketiga, ya, kalau kita sudah punya uang tadi, ya tinggal ngambil semuanya. Dan itu potensinya banyak, ya. Ada potensinya yang 90 tahun, 70 tahun dari sumber daya alam tadi. Ada batu bara. Nah kalau sekarang kan batu bara dikuasain asing semua kan, ya. Nah sekarang juga sumber daya alam, contohnya nikel. Nikel itu sudah ada perusahaan Indonesia yang bikin baterai. Jadi nanti rumah kita itu baterainya itu sama power bank aja, gedenya, ya, dengan nikel tadi. Artinya apa? Orang-orang yang sudah investasi di listrik nangis. Iya kan, belum balik tuh duitnya. Makanya kemarin naikin duitnya ke kita 1.450 sekarang kan. Nanti mau naik lagi itu. Kenapa? Cepet-cepet nih kalau baterai ini bisa menggantikan power bank, itu bisa nyantikin listrik di rumah dengan satu besarannya, ya, seperti power bank. Amis lah. Iya kan? Makanya cepet-cepet dia dinaikkan. Siapa yang bayar? Kita semua. Terus kita rela. Kalau aku sih nggak rela, ya. Jadi apa? Ini sebenarnya. Nah, itu sisanya, ya, nikel itu kalau buka baru limbahnya itu, ya, yang untuk baterai. Nah nanti bukan untuk membeli listrik apa dan sebagainya. Itu seperti itu. Dan orang Indonesia sudah bisa itu bikin pabriknya. Tinggal nanti negara mengambil itu, dikelola sama BUMN. Tapi sekarang enggak. Cepat-cepat dibawa ke sana, ke asing, ya, itunya, ya. Nah, ini adalah satu kemajuan yang hasilnya dari orang Indonesia. Sudah ada, dia sudah bisa membuat itu, ya, karena teknologi masa depan itu ya baterai. Terus kalau PLN gimana dong? Nanti cuma sedikit aja pas ngecas aja. Iya kan? Setelah itu gak dipakai lagi itu PLN itu. Terus yang sudah triliunan bikin 30.000 watt itu apa kepake itu, ya, walaupun sekarang PLN masih rugi, ya, harus beli, ya, yang jualannya sedikit gitu kan, ya, hanya rugi. Nah sekarang orang-orang yang sudah yang investasi di listrik nangis itu, ada ini, ya, dan itu bisa, artinya sekarang bisa diproduksi sebenarnya. Tinggal harus ada kemampuan negara. Apakah yang kayak gini ini dikarikan lagi ke perusahaan asing dan sebagainya, ya. Nah terus yang berikutnya adalah bagaimana kemandirian industri itu, ya. Salah satunya tadi industri mobil listrik ada,
ya kan? Kemarin jadi BPT walaupun jadi korupsi ya. Terus ada Tukushi ya Pak, listrik itu yang balap itu ya. Terus mungkin yang sekarang ada juga motor, banyak ya motor listrik sekarang ya murah ya. Terus kemudian yang lainnya mobil ya, walaupun karena nggak laku akhirnya disubsidi supaya laku. Nah terus sambil yang berikutnya ada seperti itu ya. Jadi itu yang artinya APBN khilafah itu bisa mencukupin apa-apa yang dibutuhkan oleh negara dan surplus banget. Mungkin itu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, demikian paparan dari Dr. Insir Waluyo CSDA yang memaparkan ya potensi sumber daya alam Indonesia untuk menopang ya ketika khilafah betul-betul tegak ya, karena kuncinya adalah bagaimana tadi ya sumber pendapatan negara itu kemudian diamankan oleh khilafah yang memang secara syar'i ya wajib mengelola sumber daya alam tadi yang tentunya tidak diserahkan kepada asing dan asing seperti saat ini ya. Dan kemampuan tadi ya APBNK beliau karena pendapatan belanja negara khilafah nanti ya, tentu apakah bisa bayar utang, tentu mampu ya, dengan ribuan triliun yang didapatkan dari tadi sumber daya alam yang ada, dan yakin bahwa ketika sumber daya alam itu dikelola dengan baik maka akan terjadi surplus ya. Kalau sudah surplus kita mau belanja apa aja oke gitu ya, tinggal bagaimana nanti pengelolaannya. Berarti artinya kalau APBN kita yang saat ini sekitar 2.500 triliun tahun, itu tentunya kalau di backup tadi dengan pengelolaan yang baik, sumber daya alamnya tidak 95% dari pajak, tentunya masyarakat ini tidak akan lagi ditagih-tagih pajak ya secara rutin seperti saat ini. Tentu masyarakat akan mendapat jaminan pendidikan, jaminan kesehatan, jaminan keamanan yang luar biasa dari khilafah. Baik, berikutnya kita akan simak ya paparan dari Ustadz Muhammad Nuzul ya, yang beliau akan memaparkan terkait dengan tahapan perjuangan ya penegakan khilafah dan tentunya potensi negeri ini ya, potensi Indonesia sebagai titik tolak dakwah, titik tolak penegakan khilafah ya. Kita berharap tentu seluruh negeri kaum muslimin kan layak ya untuk berdirinya khilafah ketika di situ ada potensi. Nah, kita bagaimana Indonesia ini adakah potensi ke arah sana ya. Baik, kita simak paparan dari Ustadz Muhammad Nuzul. Takbir. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah masyaallah la yasuqal khaira ilallah. Bismillah masyaallah la yasrifas su'a ilallah. Bismillah masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillah masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala sahbihi wa mawala la haula wala quwwata. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Berbicara tentang tahapan mendirikan khilafah. Kita sering mungkin mendengar narasi bahwasanya ketika Rasulullah SAW hijrah dari Mekah menuju Yasrib, itu adalah Rasulullah ingin melarikan diri dari beban atau kesulitan dakwah. Jadi seolah-olah ketika Rasulullah itu sudah mengalami boikot, mengalami penindasan atau penyiksaan para sahabatnya oleh kaum kafir Quraisy, ya, kemudian Rasulullah pindah ke Madinah atau Yasrib pada saat itu, hijrah dalam rangka untuk menghindari atau melarikan diri dari kondisi itu. Nah, parahnya narasi ini terus kemudian diaminkan oleh para ustadz, para mubalik yang sering kemudian kita dengar cerita-cerita seperti ini. Padahal sungguh di dalam sirah Nabawi ya, perjalanan dakwah Rasulullah
ketika Rasulullah hijrah dari Mekah menuju Yatsrib itu merupakan tonggak atau momentum atau timing di mana Rasulullah itu akan mendeklarasikan sebuah negara. Ya, negara yang sebelumnya dirintis oleh Rasulullah, yang sudah diupayakan untuk didirikan di Mekah, tapi ternyata dengan segala potensi dan kesulitan serta hambatannya, ternyata Mekah itu tidak layak menjadi negara Islam pertama di muka bumi ini. Namun kemudian setelah Rasulullah berada di Madinah, maka disitulah Rasulullah itu mendeklarasikan sebuah negara Islam pertama, yaitu Daulah Madinah, Daulah Nabawiyah, negara Nabi, yang kemudian disitulah pertama kali hukum-hukum Allah dan Rasulnya itu diterapkan. Maka ketika kita ingin merekonstruksi atau ingin memperjuangkan kembali tegaknya negara yang menerapkan syariah Islam secara kafah, maka tidak ada cara lain kecuali kita mencontoh apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah dalam menjalankan strategi dakwahnya. Nah, inilah yang kemudian kita pahami dari ayat surat Al-Hujurat tadi, bahwasanya Rasulullah adalah satu-satunya suri tauladan, satu-satunya role model yang layak untuk kita tiru segala apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka bisa kita lihat fase-fase atau tahapan dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah ketika Rasulullah berada di Madinah. Maaf, ketika ada di Mekah. Pertama yang Rasulullah lakukan ketika Rasulullah setelah menerima wahyu, Rasulullah itu kemudian menyampaikan risalah Islam dengan melakukan taskif wa takwin, yaitu Rasulullah melakukan pembinaan dan pengkaderan serta pendidikan kepada masyarakat Mekah pada saat itu dengan pendidikan menanamkan akidah dan syariah Islam. Tujuannya adalah supaya umat Islam tahu tugas dan tanggung jawabnya sebagai muslim. Maka ketika kemudian umat Islam ini memahami tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang muslim, maka nilai-nilai akidah dan syariah ini akan menginternalisasi di dalam diri manusia, internalisasi di dalam diri setiap muslim, yang kemudian tercermin dari ketika mereka melakukan perbuatan, standar perbuatannya itu adalah syariat Islam, dan ketika mereka berpikir, standar berpikirnya adalah akidah Islam. Ini yang dibentuk oleh Rasulullah terhadap masyarakat yang ada di Mekah pada saat itu. Jadi menyiapkan masyarakat yang benar-benar siap untuk diterapkan syariat Islam, yaitu menanamkan akidah dan syariah. Setelah terbentuk individu-individu yang mempunyai standar berpikir berdasarkan akidah Islam dan standar berbuat berdasarkan syariat Islam, maka sosok-sosok inilah yang kemudian diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah secara terang-terangan. Mereka melakukan interaksi di tengah-tengah umat, interaksi di tengah-tengah masyarakat, yang kemudian ini dikenal dengan fase atau marhalah tafa'um ma'al ummah. Artinya, dakwah yang dilakukan Rasulullah bukan dakwah eksklusif, tapi dakwah secara terbuka. Ya, masyarakat atau kaum muslimin yang ada di individu harus berinteraksi dengan sesama masyarakat di lingkungannya dan melakukan apa? Sosialisasi terhadap akidah dan syariah itu, serta menanamkan atau menyebarkan urgensi bahwasanya manusia itu butuh untuk diatur dengan syariat Islam. Oleh karena itu, di samping melakukan sosialisasi ini, juga ada satu fase yang juga tidak kalah pentingnya dilakukan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya, yaitu melakukan thalabun nusra. Jadi tadi sudah sekilas disampaikan oleh pembicara pertama, bahwasanya ada tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Rasulullah berupa salah satunya tafa'ul mal ummah. Berupa thalabun nusra. Thalabun nusra itu adalah menggalang dukungan
dari setiap potensi kekuatan, baik itu dari kalangan militer, dari kalangan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh utama dari masyarakat, kalangan cendekiawan, kalangan pengusaha, dan semua orang-orang yang punya solahiyah, ya, maka mereka kemudian diakses untuk digalang dukungannya, untuk supaya mereka juga sadar akan urgensi bahwasanya kehidupannya itu urgent untuk diatur dengan syariat Islam. Maka Rasulullah mengirim Mus'ab bin Umair setelah mengirim beberapa utusan seperti Ja'far bin Abi Thalib ke Habasyah, ya. Juga Rasulullah mengirim Mus'ab bin Umair ke Yasrib. Pada saat itu Yasrib sedang dikuasai oleh dua kelompok besar, yaitu suku Aus dan Khazraj. Setelah dilakukan dakwah oleh Mus'ab bin Umair, maka Sa'ad bin Zurarah sebagai salah satu tokoh pemimpin suku Aus itu berhasil diislamkan. Nah, setelah Sa'ad bin Zurarah itu bisa diislamkan, ya, dan juga memberikan loyalitas serta dukungannya kepada dakwah Rasulullah dan para sahabatnya di Mekah, maka Sa'ad bin Zurarah memberikan rekomendasi, ya, networknya kepada Mus'ab bin Umair untuk apa? Untuk melakukan dakwah juga kepada tokoh Khazraj. Dalam hal ini ada dua tokoh besar dari suku Khazraj, yakni Usaid bin Hudair dan juga Sa'ad bin Mu'az. Setelah keduanya terus berhasil untuk terima kasih. Setelah Usaid bin Hudair dan Sa'ad bin Mu'az itu berhasil diislamkan, kemudian beliau berdua itu memberikan dukungan loyalitasnya terhadap Islam, ya. Bahkan mereka bersedia untuk menyerahkan kekuasaannya kepada Rasulullah SAW. Maka inilah sebuah peristiwa yang sangat fenomenal, yang sungguh luar biasa. Bahkan kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada Sa'ad bin Mu'az adalah ketika Sa'ad bin Mu'az itu gugur atau wafat, itu arsy Allah sampai berguncang. Masya Allah. Jadi inilah kemuliaan bagi orang-orang yang memberikan dukungan, khususnya orang-orang yang mempunyai pengaruh di tengah-tengah masyarakat, baik itu pengaruh secara militer, pengaruh secara politik, pengaruh secara intelektual, pengaruh secara ekonomi. Itu semuanya mempunyai kesempatan dan peluang sama untuk mendapatkan kemuliaan sebagaimana kemuliaan yang diberikan Allah kepada Sa'ad bin Mu'az. Allahu Akbar. Maka setelah fase atau tahapan sosialisasi ini, tahapan terakhir adalah istilahul hukmi atau fase formalisasi. Maka disitulah kemudian Rasulullah itu menetapkan timing waktu untuk berhijrah dari Mekah menuju Yasrib dalam rangka untuk mendeklarasikan negara Islam pertama. Maka disitulah ketika negara Islam dideklarasikan atau diproklamirkan, maka pada saat itulah Islam resmi menjadi sebuah negara dan syariat Islam itu resmi diterapkan. Seluruh hukum-hukumnya diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh pembicara pertama, siapa orang yang layak untuk menjadi khalifah. Maka pertanyaan selanjutnya adalah, kira-kira di mana negara khilafah itu untuk layak diproklamirkan atau didirikan? Pasca hampir atau lebih dari 1300 tahun lamanya kekuasaan Islam itu sejak Rasulullah hijrah tahun 622 Miladiah sampai 1924 Miladiah itu khilafah Islamnya itu diruntuhkan, jadi lebih dari 1300 tahun, maka praktis saat ini tidak ada satupun negara di dunia ini yang bisa disebut negara khilafah. Ciri daripada negara khilafah itu adalah pertama, kedaulatan di tangan syariat atau kedaulatan di tangan Allah Subhanahu wa taala, ya, kedaulatan di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, kekuasaannya di tangan umat. Maka tidak ada satupun negara yang memenuhi kriteria ini.
Maka tidak ada cara lain ketika kita mencontoh dakwah Rasulullah, maka kita juga bisa mengidentifikasi dengan melakukan upaya-upaya sebagaimana tahapan-tahapan yang dilakukan Rasulullah. Di antara identifikasinya adalah apakah Indonesia ini layak menjadi titik tolak berdirinya khilafah. Tadi sudah dijelaskan bagaimana potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia. Ya, bahkan pernah dirilis secara resmi oleh pemerintah bahwasanya pendapatan tahunan, potensi pendapatan tahunan negara ketika sumber daya alam, 6 sektor sumber daya alam itu di luar oil and gas, ya. Di luar minyak lah, di luar minyak. Itu dikelola oleh negara, pendapatan per tahunannya adalah 7.000 triliun dengan total potensi pendapatan sejumlah 20 juta triliun. Artinya kalau APBN kita saat ini itu kurang lebih 3 triliun, maka bisa berapa? Ya, sekitar 3.000, 2.000, 3.000 triliun. Maka bisa 13.000 tahun membiayai belanja penyelenggaraan negara ini. Jadi, secara sumber daya alam Indonesia sangat layak. Secara geografis, Indonesia itu posisinya sangat strategis, berada di Zamrud Khatulistiwa, ya, diapit 2 benua, benua Asia dan benua Australia, dan 2 samudra, Samudra Pasifik dan Samudra India. Ini secara geografis sangat layak, posisinya strategis. Dan secara demografis, Indonesia juga sangat layak karena Indonesia mempunyai jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, ya, dengan 237 juta jiwa, yakni kurang lebih 13% dari total jumlah muslim seluruh dunia. 237 juta jiwa itu adalah 87, sekian persen, ya, dari total populasi penduduk Indonesia. Jadi secara populasi penduduk, secara letak geografis, secara potensi sumber daya alamnya, Indonesia sangat layak untuk bisa dijadikan titik tolak di mana negara khilafah Rasyidah yang kedua, alamin haji nubuwah ini bisa ditegakkan. Takbir. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Wabillahi taufik wal hidayah, saya serahkan kepada host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi paparan dari Ustadz Muhammad Nuzul, ya, yang begitu gamblang jelas bagaimana tahapan perjuangan itu, dan tadi beliau mengungkapkan 2 tokoh besar, ya, yang di zaman ketika Rasulullah, ya, menggalang dukungan, ya, kalau Abu Nusra untuk menegakkan Islam ini. Ada 2 tokoh besar tadi yang di masa itu adalah Usaid bin Hudair, UBK, biar kita ingat, ya, UBK, dan SBM Sa'ad bin Mu'az, ya. 2 tokoh besar ini yang ya kalau saat ini ya tokoh dan panglima perang, ya. 2 tokoh ini yang selalu memimpin perang 2 suku besar tadi, Aus dan Khazraj. Menurut cerita di sejarah, mereka ini perang ratusan tahun, bahkan sampai 300 tahun, 200 tahun, ya. Mereka perang terus nih. Suku besar. Artinya mereka ini ahli perang, dan panglimanya tentu pasti panglima perang, ya, tokoh besar di zamannya, ya. Dan mereka lah yang kemudian akhirnya memberikan nusroh, yang memberikan dukungan kepada Rasulullah dan para sahabat saat itu, sehingga tegaklah pertama kali tadi negara di Madinah atau di Yasrib, ya. Baik, berikutnya kita akan dengarkan paparan dari Kiai Mikdad Ali Aska, yang insya Allah beliau akan menyampaikan paparan terkait dengan bagaimana sesungguhnya menyiapkan kader dakwah, ya, kader dakwah yang kemudian siap untuk memperjuangkan dan menyongsong Nasrullah, ya, pertolongan Allah menuju tegaknya khilafah alamin haji nubuwah. Ya, tentu kita berharap tokoh-tokoh umat, ya, ulama-ulama tentunya berkontribusi untuk bagaimana menyiapkan kader-kader dakwah ini untuk siap, ya, berjuang sampai titik darah penghabisan untuk demi tegaknya Islam. Baik, kepada Kiai Mikdad Ali Askalki kami persilakan. Takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
ma sya'allahu kan wa ma lam yasa' lam yakun. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa aidan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Wa aidan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ikhwani wa hibai rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para hadirin samiin yang ada di majelis ini, yang tentu kita selalu berharap akan karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Iwafillah, tadi sudah sangat jelas paparan demi paparan berkaitan dengan apa dan bagaimana ketika keberhasilan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu harus dijadikan tonggak. Maka tentu keberhasilan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mengkader rijalud dakwah, orang-orang yang memang dipersiapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk tegaknya negara Madinah, tentu adalah dengan by design dan by proses, dengan satu proses yang sangat direncanakan dan desain yang sangat jitu. Maka inilah sesungguhnya yang harus kita komparasikan hari ini, ketika kita tadi sudah panjang lebar bagaimana kemudian ketika kita menginginkan tegaknya kembali khilafah rasyidah ala minhajun nubuwah as-saniyah, yang kedua itu. Al-Fakir sudah sampaikan tadi 3 ayat sebagai muqaddimah. Pertama adalah di dalam surat Al-Fussilat ayat 33. Kemudian yang kedua surat An-Nahl ayat 125. Dan yang terakhir adalah surat Al-Imran 104. Dari 3 ayat ini, komparasi yang harus kita lakukan dan dakwah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini yang harus menjadi guidance bagi kita. Jadi petunjuk bagi kita sesungguhnya ketika kita menginginkan dakwah yang seperti itu, yang tadi oleh pembicara sebelumnya sudah disampaikan, ada 3 marhalah, ada 3 tahapan, taskif, ya, takwin, kemudian tafaul, dan yang terakhir adalah bagaimana kemudian kita menerima dari umat ini penyerahan mereka. Maka tentu ya berkaitan dengan ini, seorang yang memang hamilud dakwah, rijalud dakwah itu antakuna ad-da'watu ilallah wa min ajlihi. Hendaknya dakwah itu ditujukan hanya kepada Allah saja dan karena Allah saja. Jadi bukan karena yang lain, bukan ditujukan kepada yang lain. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Dan yang kedua, ayyaku madda'iyah bil a'mali sholihah. Tentu kita yang mengklaim, yang mendeklar diri kita ini sebagai hamilud dakwah, itu harus melakukan amal soleh. Ya, harus melakukan amal soleh. Melakukan apa-apa yang pernah dilakukan oleh para sahabat sehingga sahabat itu ditolong oleh Allah. Melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan limpahan dengan banyaknya rijalud dakwah, hamilud dakwah, para sahabat Rasulullah yang kemudian siap untuk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena mereka memang melakukan amal-amal soleh. Yang ketiga, ayat Islamu wa qala innani minal muslimin. Setiap kita tidak boleh ragu untuk mengatakan wa qala innani minal muslimin, saya ini adalah bagian dari umat Islam. Karena banyak dari umat Islam sekarang ini yang malu. Ya.
mengaku sebagai beragama Islam. Kenapa? Karena Islam ini katanya kumuh. Islam ini ya hanya ada di pojok-pojok masjid. Kenapa? Karena Islam hanya dianggap sebagai Islam ritual saja, bukan kemudian Islam dijadikan sebagai Islam ideologi. Yang keempat, antakuna dakwah ila sabilillah bil burhan, al aqlu wal hikmah. Dakwah dakwah ini tentu tadi pembicara sebelumnya sudah memberikan guidance, harus menggunakan petunjuk, harus menggunakan peringatan yang baik, ya, dan tentu dilaksanakan dengan akal, dengan panduan akal dan logika serta kebijaksanaan. Artinya kita tidak boleh ngarang-ngarang di dalam berdakwah ini. Oh, kalau lagi musim kayak gini ya kita ikut aja lah namanya demokrasi yang seperti ini. Saya kadang-kadang suka capek ketika di pengajian-pengajian dikomplain, kenapa Ustadz nggak milih saja? Nggak ini, nggak itu. Kita sampaikan, saya bukan nggak suka memilih, tapi ini tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Kalau saya harus setuju kepada tokoh A, sementara tokoh A ini tidak sesuai dengan apa yang digaiden oleh Rasulullah, tentu ya harus kita lawan, harus kita tolak. Karena yang demikian ini tidak akan pernah menghasilkan kesuksesan, tidak akan pernah menghasilkan keberhasilan bagi bangkit dan berkembangnya Islam di tengah-tengah kaum muslimin ini. Takbir. Yang kelima ansakuna bitadzkir al-jamil. Hendaklah kita menyampaikannya itu dengan dengan peringatan yang baik dan rangkaian-rangkaian kalimat yang memikat serta dengan kemuliaan. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan berikutnya, ayat ja'al mudza'iyat yarbutuna afkaruhum bil waqa'ilati ya'isu wa hadzan naw'u minal jidal. Daklah kemudian apa yang disampaikan oleh hamilud dakwah, rijalud dakwah, itu nyambung dengan kekiniannya. Insya Allah forum yang kita laksanakan ini nyambung dengan yang diinginkan. Suruh bicara data, ada data. Suruh bicara fakta, ada fakta. Bicara SDA, bicara teknologi, nyambung. Maka inilah sesungguhnya yang diharapkan oleh umat. Maka dengan komparasi inilah para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ya, al-khilafah as-saniyah ini sebentar lagi. Takbir. Dan yang terakhir, kriteria yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antahmilad dakwah min tariqil jamaah, ay an takuna mas'ulatil jamaah hatta yatahaqqaqu laha an-najah wal falah. Dakwah ini harus diemban oleh jamaah. Tidak boleh sendiri-sendiri. Mentang-mentang orang terkenal misalnya. Enggak, saya akan show sendiri, saya akan konser sendiri. Tidak. Rasulullah SAW tidak mengajarkan seperti itu. Harus berjamaah. Jamaah itu apa? Jamaah itu adalah jamaah atau al-kutlah ad-dakwah. Bukan jamaah sholat, bukan jamaah tahlil, bukan jamaah yasinan. Tapi memang jamaah yang memang dipandu bagaimana panduan Rasulullah SAW. Sehingga para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasrullah akan diberikan kepada kelompok yang seperti itu. Dan Nasrullah, ingat para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah diberikan hanya kepada individu. Tapi dalam banyak hadis Rasulullah SAW mengatakan akan diberikan kepada al-kutrah atau al-jamaah. Yang terakhir dari saya, para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika jamaah itu dimenangkan,
dan orang-orang itu kemudian dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang dikatakan wa ulaika humul muflihun di dalam surat Al-Imran 104 itu, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Beruntung itu apa? Beruntung ini dengan tegaknya syariat Allah di muka bumi. Beruntung itu adalah dengan kita dimuliakannya dengan syariat Allah di muka bumi. Beruntung itu adalah ketika hukum-hukum Allah berdaulat di tengah-tengah kita. Kita tidak dikatakan beruntung walaupun mobil kita berderet, rumah kita banyak, kalau kemudian hukum Allah Subhanahu wa taala tidak bisa kita tegakkan di tengah-tengah kehidupan kita. Terakhir, ada pesan moral dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innakum ala binatin min amrikum, sesungguhnya kalian wajib menjelaskan dari perkara-perkara kalian. Perkara min a'dhamul wajibat adalah khilafah. Perkara yang wajib kalian jelaskan adalah khilafah. Dikatakan oleh Rasulullah, innakum ala bayyinatin min amrikum, kalian sesungguhnya wajib menjelaskan atas perkara-perkara kalian. Malam tadhar fikum syakrotani, belum datang kepada kalian dua sekarat, dua kerepotan. Sakratul jahli, yang pertama adalah kerepotan karena kebodohan, yang kedua wasakratu hubbul ais, wasakratu hubbil ais, yang ketiga karena kerepotan terlalu cinta kepada kehidupan, cinta kepada dunia. Wa innakum ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tujahiduna fi sabilillah. Kalian, kata Rasulullah, sekarang memang masih beramar ma'ruf nahi munkar. Kemudian wa tujahiduna fi sabilillah, kalian masih berjihad di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kata Rasulullah, fa idza adhhara fikum hubbud dunya, apabila kepada kalian sudah dijangkiti dengan cinta dunia, lam ta'muru bil ma'ruf wa lam tanhauna 'anil munkar, kalian sudah juga tidak mau amar ma'ruf nahi munkar, wa lam tujahidu fi sabilillah, dan kalian juga tidak mau berjihad di jalan Allah, maka sesungguhnya di ending hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alqailuna yauma idzin, kita yang berani mengatakan bahwa khilafah ini adalah sistem yang sangat-sangat layak untuk memimpin Indonesia dan dunia. Alqailuna yauma idzin bil kitabi was sunnah kasabiqinal awwalina minal muhajirin wal ansar. Ya. Jadi orang yang berani di tengah kegaguan hari-hari ini untuk menyebutkan syariat dan khilafah, di tengah ketakutan untuk menyebutkan syariat dan khilafah, nilai kita itu insya Allah di hadapan Allah Subhanahu wa taala kasabiqinal awwalina minal muhajirin, bagaikan generasi-generasi awal sahabat itu minal muhajirin wal ansar, yaitu dari orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar. Insyaallah ya, kita yang ada di sini ini tercatat dan tergolong sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Takbir. Allahu akbar. Qul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian paparan dari Kiai Mikdad Ali Aska yang memaparkan bagaimana sesungguhnya langkah-langkah perjuangan umat ataupun gerakan Islam ini tentunya tadi harus ada guidance ya. Harus ada patokan tentunya bagaimana Rasulullah berjuang dengan para sahabat saat itu, dan itulah menjadi patokan kita ya. Bukan persoalan sekarang ini ada hanya sekedar peluang atau logika-logika yang kemudian tidak berdasarkan kepada Rasulullah SAW. Dan tentunya kalau kita mengikuti Rasul, perjuangannya tentu tadi digarisbawahi bahwa kita akan insya Allah beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, demikian paparan tadi, dan insya Allah ini paparan terakhir dari Ustadz kita, tokoh muda ini,
yang insya Allah semangatnya juga menggebu-gebu untuk terus membersamai umat ya. Beliau akan memaparkan terkait dengan bagaimana tensi ya partai politik, bagaimana sesungguhnya urgensi partai politik di tengah-tengah kita ya. Sudahkah saat ini partai politik concern ya untuk kemudian betul-betul memperjuangkan kepentingan umat, ataukah partai politik itu hanya terus berputar-putar di narasi yang sesungguhnya hampa ya, yang saat ini umat terus-menerus dalam kungkungan politik tadi yang dihegemoni oleh kapitalis asing dan asing ya. Baik, untuk menghemat waktu kami persilakan kepada Ustadz Zaki Abu Jundi. Takbir. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Takbir. Alhamdulillah. Tadi sudah dipaparkan begitu panjang lebar oleh Ustaz berkaitan dengan urgensi. Di urgensi adanya khilafah. Urgensi adanya khilafah yang harus ditegakkan. Jadi kalau kita melihat setelah khilafah yang terakhir di Mustafa sampai detik ini, kalau kita hitung 1924 dan ini 2023, sudah hampir 100 tahun. Secara hitungan Masehi kurang 1 tahun lagi. Dan ya mungkin sudah ya. Nah, urgen ini artinya sudah gawat, sudah genting. Jadi bahwa sungguhnya dunia ini jadi perusakan, keributan, dan kehancuran sejak khilafah yang terakhir itu. Terlebih lagi umat Islam. Jadi saya mengajak kepada seluruh komponen umat Islam, tokoh, ulama, aktivis, dakwah, dan para pemuda, untuk kita tidak berhenti. Kita terus-menerus gaungkan khilafah ini menjadi opini yang berkembang sehingga akan segera tegak kembali. Setidaknya di catatan saya ketiadaan khilafah ini itu yang pertama adalah terpecah belahnya umat Islam. Jadi kalau kita melihat bagaimana problem yang dihadapi dunia Islam, bagaimana di Palestina dengan penderitaan saudara-saudara kita yang di Gaza. Di sekilas bahwa sampai detik ini mereka tidak mendapatkan air bersih, bahkan listrik. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana Mesir yang berbatasan darat dengan Gaza itu tidak sama sekali peduli, tidak sama sekali membantu. Bahkan salah satu pintu dari 7 pintu berbatasan darat dengan dunia luar, yaitu pintu Rafah, itu ditutup dengan pagar besi yang cukup tinggi. Kita bisa melihat ketiadaan khilafah Mesir yang notabene-nya mayoritas umat Islam tidak peduli dengan Gaza. Dan ini terjadi di belahan dunia yang lain. Bagaimana kita melihat Kashmir, bagaimana kita melihat Patani, bagaimana kita melihat Uighur, Moro, bahkan negeri-negeri yang lainnya, Afrika, bahkan termasuk negeri ini yang umat Islam selalu menderita.
yang berkepanjangan. Bisa dikatakan kita menderita umat Islam ini 100 tahun. Kemudian yang kedua, kekayaan alam di negeri-negeri umat Islam dirampok, darah dirampas. Tadi sudah banyak dijelaskan bahwa kita tidak merdeka di negeri kita sendiri. Kalau kita melihat bagaimana sumber daya alam negeri ini, Freeport salah satunya. Kita pemilik Freeport. Tanah ini tanah negeri kaum muslimin. Tapi apa yang kita dapat? Semua dirampok, dirampas, dibawa ke negeri-negeri penjajah sana. Dan masih banyak lagi. Kalau kita melihat, kalau diurai gak cukup waktunya. Yang jelas, sumber daya alam di bentangan Maroko sampai Merauke, yang notabene-nya adalah wilayah negeri kaum muslimin, semua dijarah. Kita tidak merdeka di negeri kita sendiri. Jadi ini urgensitas yang kedua. Kemudian muncul penguasa-penguasa bodoh. Jadi negeri kaum muslimin setelah runtuhnya khilafah 1924, kemudian penjajah mencangkokkan orang-orang mereka, orang-orang bodoh mereka untuk memimpin negeri ini kaum muslimin. Gak tahu kalau negeri ini termasuk enggak. Jadi kondisinya seperti itu. Ini urgensitas yang kedua. Yang ketiga, kemudian umat Islam kehilangan kewibawaan. Jadi kalau dulu pada masa kekhilafahan itu negara-negara barat itu kemudian mereka harap-harap cemas. Mereka harap-harap cemas untuk ditaklukkan. Tapi bagaimana dengan umat Islam saat ini? Tidak ada wibawa sedikit pun. Nah, ini urgensitas yang kedua, yang keempat. Kemudian tempat suci umat Islam ternoda, tidak terjaga. Masjidil Aqsa yang harusnya dimuliakan, dihancurkan. Siapa yang bisa membela? Siapa yang bisa menjaga? Kecuali khilafah yang akan membebaskan negeri-negeri kaum muslimin termasuk simbol-simbol umat Islam. Dan yang paling parah, umat Islam ini terasing dari Islamnya. Bahkan mereka ribut, berantem, memusuhi Islam sendiri. Pengajian dibubarkan dan lain sebagainya. Fenomena banyak sekali yang kita bisa melihat bahwa umat Islam jauh dari Islam. Dan yang terakhir adalah Al-Quran dan Rasulullah dihinakan. Dan ini yang sampai detik ini kemudian tidak ada pembelaan. Jadi ibaratnya perisai, yang namanya khilafah ini tidak ada. Jadi Al-Quran ini dan Rasul ini dihinakan. Sudah kayak barang dagangan aja. Bisa jadi sehari 3 kali dihinakan, tidak ada satupun yang bela. Bagaimana kekuatan militer, kekuatan negeri-negeri kaum muslimin yang militernya luar biasa, tidak ada satupun yang berangkat untuk membela. Mereka hanya mengecam dan mengecam. Jadi maka dari itu yang terakhir, urgensi bahwa sesungguhnya khilafah ini harus segera ditegakkan sudah cukup gamblang dan tidak perlu dibahas lagi. Artinya harus segera kita tuntaskan nestapa dunia atau negeri kaum muslimin ini, bahkan dunia. Tadi sudah dijelaskan bagaimana saat dunia ini diatur dengan Islam, maka keberkahan akan dimunculkan dari langit dan maka dari itu sekali lagi kami mengajak para ulama, para tokoh, orang yang konsen dengan kebangkitan Islam, para pemuda-pemuda Islam, ayo kita bersama-sama tuntaskan nestapa ini, kita segera tegakkan khilafah Islamiyah. Takbir. Allahu Akbar. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian paparan tadi dari Ustadz Zaki Abu Zundi dan
Ya Allah, dilanjut dengan pernyataan bersama ya, yang langsung akan dipimpin oleh Ustadz Jaki Abu Zundi. Pernyataan bersama advokat, tokoh ulama dan umat Islam. Mungkin bisa berdiri ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pernyataan bersama advokat, tokoh, ulama, dan umat Islam tentang Indonesia layak menjadi titik tolak tegaknya daulah khilafah. Perang Rusia dan Ukraina sejatinya adalah perang antara Rusia melawan Amerika dan sekutunya melalui NATO untuk berebut pengaruh dan hegemoni atas dunia. Lalu imperialisme kapitalisme global yang menjadi dunia sebagai budak arah kapitalis global. Pemilu dan pilpres Indonesia tidak lepas dari ajang perebutan pengaruh global, khususnya antara Amerika dan Cina, yang bertujuan untuk mengeksploitasi Indonesia melalui penjajahan kapitalisme global melalui jalur kekuasaan dan pemerintahan. Berkenaan dengan hal itu, kami, advokat, tokoh, ulama, dan umat Islam menyampaikan pernyataan. Pertama, sejatinya perubahan adalah kebangkitan yang soheh. Hanyalah dengan Islam. Karena itu, umat Islam harus kembali pada metode yang menjadikan generasi awal berubah dan bangkit, yakni generasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat yang bangkit dengan metode dakwah. Kedua, syariah dan khilafah adalah solusi tuntas bagi berbagai permasalahan yang mendera bangsa Indonesia bahkan dunia. Karena itu, seluruh elemen umat Islam wajib fokus dan bersatu untuk mewujudkan tegaknya syariah dan khilafah. Ketiga, sesungguhnya Indonesia memiliki potensi sebagai negeri yang menjadi titik tolak tegaknya khilafah. Karena itu, kami mengajak kepada umat Islam di negeri ini untuk melipat gandakan perjuangan, berlomba-lomba dengan kaum muslimin di berbagai belahan dunia lainnya untuk segera mewujudkan tegaknya daulah khilafah. Keempat, apabila khilafah tegak di Indonesia, maka selanjutnya metode perjuangan untuk menegakkan Islam akan diemban oleh negara melalui penetapan hukum Islam, dakwah dan jihad ke seluruh penjuru dunia agar agama Islam benar-benar menjadi rahmat bagi sekalian alam dengan membebaskan seluruh umat dan bangsa dari cengkraman kapitalisme global, menjadi merdeka dan dimuliakan dengan syariat Islam. Akan pernyataan disampaikan Jakarta 23 Juli 2023, tertanda advokat, tokoh, ulama, dan umat Islam.